Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali lagi untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Mari kita lakukan pujian Kasih Allah melingkupi kehidupan kita. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami akan tenang bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami akan tenang melewati kehidupan kami hari-hari ini. Sebab itu kami perlu Engkau lewat firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Karena kami percaya firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri yang akan memberikan kami kepastian untuk kami hidup. Yang akan memberikan kami terang-Mu untuk kami dapat lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pimpin PA ini dari awal sampai akhir, kiranya semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, berikan hamba-Mu pengertian, hikmat dari Tuhan, sehingga semua yang disampaikan, kami semua pun dapat mengerti dengan baik, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ini doa kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mengikuti PA kita pada hari ini, mari kita lakukan pujian Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak
Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program pendalaman Alkitab Berea. Dan masih di dalam poin yang pertama, tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pada episode-episode sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara pencinta Alkitab, kita sudah melihat tema-tema sentral dalam Perjanjian Lama. Dan kali ini kita melanjutkan untuk melihat tema-tema sentral di dalam Perjanjian Baru. Kalau kemudian kita mempelajari lebih jauh, maka kita dibawa untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Sehingga dari dalam hati kita itu timbul sebuah keyakinan bahwa Alkitab memang difirmankan oleh Allah. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan kalau kemudian kita memahami dengan mempelajarinya lebih dalam, maka kita akan melihat kesinambungan dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru lewat tema-tema sentral yang kita akan pelajari bersama-sama. Untuk itu, maka kita siapkan hati kita, juga seluruh hidup kita, sehingga lewat pembelajaran yang kita sama-sama akan pelajari, kita dibawa untuk meyakini kebenaran yang Allah sampaikan dan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, terdapat 10 tema sentral yang akan melengkapi pemahaman Bapak, Ibu, Saudara sebagai pencinta Alkitab untuk melihat keutuhan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sehingga lewat keutuhan ini kita melihat bahwa ada hal yang Tuhan bukakan buat kita, sehingga kita semakin mempercayai firman-Nya dalam hidup ini. Dan kita melihat tema itu diantaranya yang pertama adalah sentralitas Allah. Lalu selanjutnya kita akan nanti sama-sama melihat sentralitas Kristus. Lalu poin berikutnya adalah kerajaan Allah. Yang keempat, Logos dan anak Allah. Lalu yang kelima, kita akan dibawa untuk memahami tentang ciptaan baru yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang yang percaya. Lalu poin yang keenam, ibadah dan kesalehan. Ini membawa orang percaya untuk hidup dalam iman dan ketaatan. Lalu selanjutnya tema yang ketujuh adalah umat, perjanjian dan pelayanan. Yang kedelapan adalah hikmat. Ini berkesinambungan dari apa yang sudah kita pelajari dari Perjanjian Lama. Lalu yang ke-9 adalah pengharapan dan yang ke-10 adalah Roh Allah. Dengan tema-tema yang ada, diharapkan Bapak, Ibu, Saudara semakin melihat keutuhan Alkitab dan mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran yang harus dihidupi sebagai orang yang percaya. Baik, kita akan lanjut pada pembelajaran kita untuk melihat tema sentral dalam Perjanjian Baru. Ini merupakan tema kelanjutan dari Perjanjian Lama yang sudah sama-sama kita lihat dalam episode-episode sebelumnya. Dan kalau kita membaca seluruh Perjanjian Baru mulai dari Matius sampai kitab Wahyu, maka kita akan dibawa oleh penulis Alkitab untuk dapat melihat pandangan tentang Allah yang tentu didasarkan pada pondasi yang diletakkan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Allah yang berdaulat. Di dalam kedaulatannya, Allah memiliki sifat dasar. Dan kalau kemudian Bapak, Ibu, Saudara pencinta Alkitab mengingat episode-episode sebelumnya bahwa sifat dasar Allah ini adalah kasih, kudus, setia. Di mana Allah menyatakan itu sehingga dirinya dapat dikenal. Dengan dia dikenal, maka manusia dapat menghampirinya. Hal yang Allah nyatakan di dalam Perjanjian Lama ini, kita akan lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat ini menegaskan bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Itu sebabnya perkataan ini disampaikan kepada Musa berhubungan dengan 10 hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir dibawa kepemimpinan Musa sampai kemudian mereka ada di Gunung Sinai dan Allah memberikan perintahnya agar orang Israel memiliki tatanan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan melalui hukum Tuhan untuk dihidupi dan dilakukan. Dari sinilah kemudian kita melihat bahwa dialah Allah yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan membawa mereka keluar menuju tanah perjanjian, dan itu mereka jalani kurang lebih 40 tahun menuju ke tanah perjanjian. Dan kalau kita melihat bahwa itu digenapi oleh Allah. Dan tuntutan yang kemudian harus mereka penuhi adalah mereka sebagai ciptaan Allah harus mematuhi segala yang difirmankan Allah. Apapun yang kemudian Allah sampaikan kepada mereka menjadi kewajiban mereka harus hidupi, mereka harus taati, mereka harus kerjakan. Sehingga dari semua yang kemudian kita lihat, Allah di perjanjian lama yang sudah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, maka Allah yang sama juga itu diperkenalkan oleh penulis perjanjian baru untuk dapat diketahui oleh umat, ditaati dan dapat didekati untuk bersekutu dengan Dia. Bukan Allah yang jauh yang tidak dikenal, tetapi Allah yang dikenal, dan dengan pengenalan itu umatnya dapat bersekutu dengan Dia. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sentralitas Allah dalam perjanjian baru dalam 4 bagian. 4 bagian ini kita lihat, bagian yang pertama yaitu dalam Injil sinoptik. Injil sinoptik ini Bapak Ibu Saudara adalah Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu Saudara bertanya, apa yang disebut dengan Injil sinopsis? Injil sinopsis ini adalah kitab-kitab di perjanjian baru yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Disebut menjadi Injil sinopsis sebab kitab-kitab ini menuliskan kitab yang sama tentang Yesus, menuliskan hal yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan dan panjang kisah yang berbeda, dengan urutan dan penggunaan kata yang sama sehingga terlihat ada kemiripannya yang sangat dekat. Nah, itu sebabnya disebut dengan Injil sinoptik. Lalu yang kedua adalah melalui tulisan Yohanes. Nah, tulisan Yohanes ini yaitu Injil Yohanes, surat 1 sampai 3 Yohanes dan Wahyu. Lalu bagian yang ketiga yaitu surat-surat Paulus. Bagian yang keempat adalah surat-surat lainnya. Kita akan lihat sentralitas Allah ini dalam 4 bagian yang saya sudah sebutkan, dan khusus malam hari ini kita akan melihat pada bagian Injil sinoptik ya. Sentralitas Allah dalam Injil sinopsis memang ada beberapa bagian yang ditekankan. Berbicara tentang Allah memang sangat luas. Tetapi saat ini kita mau melihat pada bagian di Injil sinopsis dengan pokok yang sama-sama kita akan perhatikan pada 3 bagian pokok penting. Yang pertama yaitu kedaulatan Allah, yang kedua kemurahan Allah, dan yang ketiga adalah kemuliaan Allah. Nah, ketika kita mempelajari bagian ini, maka Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab, kita akan dibawa untuk menyadari keberadaan kita manusia di hadapan Allah. Bagaimana kita hidup demi kerajaan Allah, dan tuntutannya adalah tidak ada yang boleh lebih utama melebihi kerajaan Allah. Dan untuk topik kerajaan Allah saat ini kita tidak akan bahas panjang lebar, tetapi kita akan melihat pada episode-episode selanjutnya. Untuk itu kita akan masuk
pada bagian yang pertama, bicara tentang kedaulatan Allah. Nah, kalau kemudian kita melihat kedaulatan Allah dalam Injil Sinoptik, kita akan dibawa, ini menunjukkan tentang kekuasaan dan kontrol Allah terhadap seluruh dunia yang diciptakannya. Ingat bahwa dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu kemudian kita bisa lihat dalam pembahasan yang kitab Kejadian tuliskan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ayat ini dan kalau kemudian kita baca di ayat-ayat selanjutnya akan mempertegas bahwa dialah Allah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu, maka secara otomatis dia memiliki kedaulatan atas semua yang diciptakannya. Kalau kemudian kita memperhatikan, maka sejak awal Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Allah menciptakan manusia yang pertama, selanjutnya berkembang menjadi sebuah bangsa yang kita kenal dengan bangsa Israel. Bangsa yang kemudian Tuhan bebaskan dari perbudakan. Dan sama-sama tadi kita sudah baca itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Kita lihat kembali ayat ini, Keluaran 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Itu memperjelas bahwa dialah Allah yang berkuasa. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuntutan yang kemudian harus dipenuhi oleh bangsa Israel sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah adalah menjadikan dia Allah. Karena dialah yang kemudian membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, dari tempat siksaan, dari penguasa yang memperbudak mereka, dari penguasa yang menekan mereka dan menindas mereka. Tetapi kemudian yang Allah berlakukan adalah bahwa orang-orang Israel atau bangsa Israel harus kemudian memenuhi tuntutan Allah untuk memperoleh tanah warisan yang dijanjikan. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, tanah warisan ini disebut dengan tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tanah yang subur, yang memberikan kemakmuran, tanah yang sangat diberkati. Tuntutannya terlihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuntutan yang kemudian mereka harus penuhi adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mulai dari diri sendiri. Kemudian di sana dituliskan juga, janganlah kamu juga lupa mengajarkannya. Setelah orang Israel dapat melakukannya buat dirinya sendiri, tuntutan itu dipenuhi, maka dia juga harus mengajarkannya kepada keturunan-keturunan mereka selanjutnya. Dan itu yang Allah inginkan, agar generasi-generasi selanjutnya juga mengenal siapa Allah. Allah yang dikenal oleh generasi awal sampai generasi-generasi selanjutnya itu tetap mengenal Allah yang benar dan hidup yang sudah melepaskan mereka dari tempat perbudakan. Dan Allah yang sama yang kemudian juga diperkenalkan di dalam Injil Sinoptik. Ini terus berkarya dengan menciptakan keturunan-keturunan selanjutnya dari generasi Daud.
dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Awal Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Di bagian selanjutnya Allah menciptakan kembali generasi-generasi selanjutnya. Untuk apa? Membuat karya pembebasan bagi manusia dari dosa. Dan itu kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, dengan jelas di sana dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini sangat penting untuk kemudian menjelaskan tentang keberadaan Yesus, bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud. Daud adalah bagian dari bangsa Israel. Dan ini menggenapi semua apa yang kemudian Allah kerjakan dalam karya penyelamatannya. Sehingga manusia dapat memahami Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang sama yang juga diperkenalkan untuk umatnya ketahui. Dengan lebih tegas di sana dikatakan itu lebih dikenal, dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa. Nah, dari hal ini maka kita memahami kedaulatan Allah. Dan kedaulatan ini kita lihat dalam dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ini berkaitan dengan kerajaan Allah. Dan ini tentu kalau kemudian Bapak Ibu Saudara masih mengingat tentang materi yang membahas pengharapan, di sana kemudian kita memahami bahwa pengharapan orang Israel adalah pengharapan akan kerajaan mesianik. Dan ini terus disuarakan sampai di perjanjian baru. Sebab di perjanjian baru kemudian penggenapannya terjadi. Yesus hadir. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama kemudian digenapi di perjanjian baru. Sehingga umat yang hidup dapat mengenal bahwa Yesuslah yang menjadi juru selamat. Kerajaan mesianik itu kemudian menjadi sesuatu yang nyata. Kehadiran seorang penyelamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Itu sama-sama kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama. Ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Untuk memahami, untuk mengalami kerajaan Allah, maka ada tuntutan yang kemudian diberlakukan. Allah di dalam kedaulatannya menyatakan kerajaannya. Tetapi untuk kita umatnya mengalaminya, di sana dikatakan kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Apa yang Injil kemudian beritakan, di dalam Injil itu ada kebenaran yang memberikan kepastian tentang keselamatan kepada manusia. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita percaya kepadanya. Percaya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dari seluruh hidup kita. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, itu berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Untuk kita mengikut Dia, menaati Dia, dan hidup di dalam kebenarannya. Sebab setelah orang percaya kepada Yesus, maka hidupnya akan mengutamakan kerajaan Allah tersebut. Itu berarti penyerahan hidupnya kepada Allah akan membuat dia menggantungkan pengharapan sepenuhnya kepada Dia dan tidak lagi memusingkan hal-hal lahiriah yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita sama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kemudian kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, maka dalam ayat-ayat ini kita dibawa untuk mengerti kondisi kita manusia.
Di dalam hidup ini banyak hal yang kita butuhkan, banyak hal yang kita perlukan untuk hidup. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu apa yang kita pakai dan seterusnya. Tetapi hal-hal ini yang sering kali membuat fokus hidup kita kemudian tidak lagi mengutamakan Allah, tidak lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga yang ada kita hanya pusing dengan hal yang kita pakai, yang kita makan dan seterusnya. Sehingga kerajaan Allah, pengharapan itu tidak kemudian membangun fokus kita untuk tertuju kepada Allah. Di ayat ini kemudian ditegaskan, kalau kita mencari, mengutamakan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Itu berarti penyerahan hidup orang percaya akan membuat dia mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna atas hidupnya. Entah apa yang dimakan, entah apa yang dipakai, entah apa yang kemudian digunakan, semua di dalam tanggung jawab Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang percaya hidup dalam penyerahan yang total kepada Allah? Berhubungan dengan bagian yang pertama, kedaulatan Allah mampu mengadakan semuanya. Tetapi mari kita belajar untuk hidup berpengharapan yang penuh kepada Dia. Sebab kerajaan mesianik bukan hanya bicara tentang hal-hal lahiriah, tetapi hal-hal rohani. Kalau hal rohani Allah berikan buat kita, maka hal jasmani pun Dia akan mampu penuhi di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah bagaimana penyerahan hidup kita, fokus hidup kita kepada Dia, membuat kita mengalami pemeliharaannya yang sempurna atas kita. Bagian yang kedua, kerajaan Allah ini menggambarkan kekuasaan dan pemerintahannya atas segala sesuatu. Artinya bahwa hal ini Allah nyatakan di dalam penggenapan apa yang sudah Dia firmankan di perjanjian lama, yaitu janji penyelamatan dengan kehadiran Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan tentu ini menjadi pemahaman yang sangat kita pahami sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Tetapi hal ini membuat kita menyadari bahwa di dalam kerajaan Allah, Allah memiliki kekuasaan dan pemerintahan atas segala sesuatu. Dia mampu melakukan segala sesuatu sekalipun itu mustahil buat kita manusia. Tetapi Allah bisa mengadakan dengan caranya yang ajaib, bisa melakukan dengan caranya yang luar biasa. Lepas dari pemikiran kita dan keterbatasan kita. Tetapi kita akan dibawa bahwa Dia punya kekuasaan dan Dia mampu bergerak di dalam sejarah tersebut dan menciptakan sejarah. Sehingga hadirnya juru selamat itu membuat kita menyadari bahwa Allah mengerti kebutuhan kita orang yang berdosa. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini janji Allah yang juga kemudian kita tahu bersama, dituliskan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Dan kisah yang sama, Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Penulis berbeda tetapi menulis kisah yang sama dengan cara mereka untuk menjelaskan bahwa ini bagian dari rangkaian Allah memiliki kekuasaan. Dia mampu mengerjakan itu dan menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Bertindak di dalam sejarah, dalam perjanjian lama lalu masuk di dalam perjanjian baru. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita manusia berdosa. Sehingga kita bisa diselamatkan. Dengan memahami dua bagian ini, Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab,
kita dibawa bahwa kedaulatan Allah itu mutlak. Dia bisa bertindak karena dia memiliki kekuasaan. Di dalam kekuasaannya dia memberikan pengharapan agar orang yang percaya dapat mempercayai dia dan hidup di dalam kebenaran. Hidup, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada dia. Ketika orang benar hidup sepenuhnya bagi Allah, maka Allah bertanggung jawab atas hidupnya. Kita melangkah selanjutnya di bagian yang kedua, yaitu kemurahan Allah. Bicara tentang kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama lihat bahwa ketika Allah memberlakukan kemurahannya, maka kita harus melihat secara luas di dalam kekuasaannya. Karena kalau kita bicara tentang kekuasaan Allah, di situ tercermin antara kasih Allah dan kemurahan Allah. Dua hal ini akan berjalan bersama-sama, dua sisi ini akan berjalan bersama-sama. Dan kemudian kita akan dibawa bahwa kekuasaan Allah ini berbeda dengan kekuasaan para penguasa di dunia ini. Karena kalau kita melihat para penguasa di dunia ini lebih banyak menggunakan kekuasaannya secara arogan. Sedangkan kalau kita membaca dari Injil sinoptik ini, kita akan dibawa bahwa Allah itu penuh dengan kemurahan, tetapi juga dia penuh dengan kekudusan. Membahas kemurahan Allah lebih jauh Bapak Ibu Saudara, khusus di dalam Injil sinoptik ini, maka kita akan dibawa ketika kita memahami tentang murka Allah terhadap dosa. Ketika orang berdosa Allah murka, maka akan ada penghukuman. Sebab kalau kita hanya memahami dari sisi yang berbeda, maka kita akan selalu melihat Allah begitu kejam, Allah begitu disiplin, Allah begitu tegas memperlakukan hukumannya. Tetapi saat ini kita akan dibawa untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dengan menunjukkan kemurahannya, itu berarti kesempatan diberikan kepada seseorang untuk bertobat. Dan ini harus digunakan dengan sebaiknya, sebab akan ada waktu, batasan waktu di mana kesempatan itu Allah berikan kepada seseorang. Dan untuk dapat melihat ini di dalam Injil sinoptik, maka kita akan melihat di dalam sebuah kisah dalam Lukas pasal yang ke-15, di mana Allah mengekspresikan kemurahannya ini. Lukas pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Ada 3 kisah di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara bisa melihat, dan tentu dengan harapan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca kisah-kisah ini, akan melengkapi pemahaman Bapak Ibu Saudara tentang kemurahan Allah. Kisah pasal ke-15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, itu bicara tentang kisah domba yang hilang. Lalu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 itu berbicara tentang dirham yang hilang. Dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32 itu berbicara tentang anak yang hilang. Untuk lebih jauh memahami, karena ayat-ayat ini cukup panjang, saya tidak akan baca ayat-ayat ini, tetapi dengan harapan Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau mendengarkan pembelajaran ini bisa membaca kisah ini untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu Saudara. Karena dari kisah-kisah ini kita akan dibawa bagaimana kita melihat tentang gambaran sukacita Allah ketika orang berdosa itu menyadari dosanya dan bertobat lalu kembali kepada Tuhan. Domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, perumpamaan anak yang hilang ketika kembali disambut dengan sukacita. Bapak ini bersedia untuk melakukan pesta mengenakan jubah yang indah bagi anaknya. Itu perlakuan kemurahan Allah bagi orang yang berdosa, yang menyadari dosanya lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena dari kisah inilah kita akan melihat hubungan yang Allah gambarkan untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita orang yang berdosa.
Nah, dari kisah-kisah ini, maka kita melihat ada dua sisi yang berjalan. Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama-sama antara kasih Allah dan kekudusan Allah. Kita akan pahami ini ketika kita melihat dua sisi ini secara bersama-sama. Dan ini menunjukkan dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Allah menunjukkan kemurahannya kepada orang yang berdosa. Ketika orang berdosa ini mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ayat ini cukup panjang, Bapak Ibu bisa baca. Saya akan bacakan hanya di ayat 13 dan ayat 14. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dari kisah ini kita akan dibawa untuk melihat bahwa Allah menunjukkan kemurahannya kepada orang yang mengakui dosanya. Pengakuan dosa seseorang itu terjadi ketika dimulai dengan kesadaran pada dirinya bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan dia harus memohon pengampunan. Itu sebabnya hal ini diwakili oleh pemungut cukai. Dia tidak berani untuk menengadah, tetapi dia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Dia menyadari perbuatannya. Dan tentu tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kemudian harus dilakukan setelah menyadari adalah bertindak. Tidak lagi melakukan hal yang sama, tidak lagi mengulang kesalahan yang sama, tetapi mengalami perubahan dan tentu dengan pertolongan Tuhan. Kemurahan Allah berlaku bagi mereka yang menyadari kesalahan, mau berubah, mau bertobat, dan hidup kembali di dalam kebenaran. Tentu ini menjadi sebuah prinsip yang Allah berlakukan bagi orang yang percaya, sehingga kemurahan tetap Allah akan nyatakan bagi orang-orang yang mau melakukan hal ini. Sebab yang Allah tuntut adalah bagaimana orang percaya dapat hidup di dalam kebenaran. Tetapi ketika orang percaya kemudian jatuh ke dalam pencobaan, lalu melakukan dosa, Allah tetap memberikan kemurahan sampai batas waktu tertentu, dan itu bicara tentang waktu yang Allah berikan kepada seseorang, dan tentu ini ada batasannya Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga bukan berarti ketika kita diampuni kita bisa berbuat dosa lagi, kita bisa berbuat dosa lagi. Ingat bahwa ketika Allah memberlakukan kemurahannya, itu waktu untuk seseorang mengalami pertobatan dan hidup kembali di dalam kebenaran. Karena pertobatan itu adalah saat di mana seseorang menyadari dosanya. Setelah menyadari, dia bertindak untuk kembali dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Dan disinilah terjadi perubahan. Dan ini yang kemudian Allah inginkan. Kemurahan tetap berlaku bagi orang-orang yang demikian. Tetapi kita melihat pada bagian yang kedua, bagian yang selanjutnya adalah orang-orang yang menolak. Ini bagian yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menolak menundukkan dirinya kepada Allah itu akan menghadapi penghukuman yang terakhir. Memang tidak Tuhan langsung hukum, tetapi ada waktunya. Dan kisah ini kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, kita mundur. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkagum. Akan tetapi pada waktu
waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini perkataan Yesus untuk menegaskan bahwa ketika murid-murid diutus ke kota-kota ini, penduduk di daerah yang sudah kita baca, itu menolak kehadiran murid-murid memberitakan kebenaran. Sehingga Yesus berkata orang-orang yang menolak murid-murid itu berarti menolak Yesus. Dan kalau menolak Yesus berarti menolak Dia yang mengutus Yesus, artinya Allah. Dan itu berarti akan ada penghukuman. Menolak kebenaran itu berarti menolak untuk mempercayai Dia, tunduk kepada Dia yang adalah Allah pencipta segala sesuatu, maka akan ada waktunya penghukuman akan diberlakukan. Dan tentu ini tidak menjadi keinginan kita. Kita menginginkan berkat. Untuk itu mari kita tunduk kepada hukum Allah. Kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Karena hanya ada dua pilihan yang ada di sana. Kemurahan Allah berlaku bagi orang yang mengakui dosanya dan hidup kembali kepada Tuhan. Lalu bagi yang selanjutnya adalah orang-orang yang tidak mau tunduk dan akan mengalami penghukuman. Dari kisah ini maka kita akan dibawa bahwa kemurahan Allah ini berlaku bagi orang-orang kembali yang mau bertobat. Tetapi penghukuman itu berlaku bagi orang yang tidak mau mempercayai Dia atau menolak Dia. Kemurahan diberikan sebagai kesempatan untuk orang kembali kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini, waktu itu diberikan untuk Bapak Ibu, Saudara yang mendengarkan pembelajaran ini, maka masih ada kesempatan untuk hidup kembali kepada Tuhan. Sebab akan ada waktunya kemurahan itu akan diangkat. Kemurahan itu tidak akan berlaku kembali. Tetapi selama ini masih ada, mari gunakan waktu ini dengan sebaiknya untuk kembali kepada Tuhan. Karena Dia tetap terus menunggu kapan kita datang, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup bagi Dia. Jangan pernah sia-siakan hari. Sebab hari yang sudah lewat tidak akan pernah terulang dalam hidup ini. Tetapi kalau kita masih hidup, itu berarti kesempatan itu tetap diberlakukan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada. Karena Yesus mencintai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kita lanjut pada bagian yang ketiga yang berbicara tentang kemuliaan Allah. Nah, untuk memahami kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara, kembali kita dibawa untuk melihat tentang kekuasaan Allah di dalam hidup ini yang menciptakan alam semesta. Karena tuntutan yang kemudian yang Allah berlakukan bagi manusia sebagai ciptaannya adalah keutamaan hidup. Artinya, Bapak Ibu Saudara, sebagai pencinta Alkitab, ketika kita semakin belajar mengenal Dia, maka kita dibawa untuk hidup mengutamakan Dia. Perilaku manusia itu mencerminkan bagaimana menghormati penciptanya. Dan itu tentunya di dalam aplikasi hidup sehari-hari. Dengan tuntutan mengutamakan tersebut, maka terungkap sebuah fakta bahwa Allah punya supremasi. Allah harus diutamakan dan secara mutlak dalam kehidupan semua manusia. Sebab apa? Dia memiliki kekuasaan. Dia pencipta segala sesuatu. Di mana hal yang terpenting di dalam hidup manusia adalah nama Allah harus dihormati dan dikuduskan. Ketika kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi. Kita lihat dengan sebuah kisah yang kemudian dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ayat ini
akan memperjelas keberadaan dan tuntutan Allah bagi hidup orang percaya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Allah dinyatakan. Dan tuntutan kemudian diberlakukan untuk apa? Manusia menghormati dan menguduskan dia ketika kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi. Seperti yang kemudian kita pahami bahwa ini bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus agar orang percaya termasuk murid-muridnya memahami tentang kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Pemberitaan tentang kerajaan Allah terus disuarakan untuk apa? Orang percaya merasakan kehadirannya di dalam hidup mereka. Sehingga yang ada, orang percaya dapat melakukan kehendak Allah. Dan itu yang Allah kemudian inginkan dalam setiap kehidupan orang yang menyerahkan dirinya kepada dia untuk hidup memuliakan Allah. Sebab kalau kemudian kita memperhatikan sebuah kisah di dalam Alkitab yang dituliskan di dalam Injil Sinoptik ini, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah contoh percakapan Yesus dengan orang kaya. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-17, kisah yang sama juga dituliskan di dalam Markus pasal yang ke-10, lalu Lukas pasal yang ke-18. Nah, mari kita lihat beberapa ayat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ketika orang kaya yang dikatakan dituliskan di sini ingin masuk kerajaan sorga, dia datang kepada Yesus dan dia bercakap-cakap dengan Yesus. Yang kemudian dia tanyakan kepada Yesus, bagaimana dia mau bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Yesus kemudian menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika orang kaya yang dituliskan di dalam Alkitab ini melakukan percakapan itu, Yesus ingin bawa hidupnya untuk fokus. Bukan hanya pada rutinitas keagamaan yang dia bisa lakukan. Tetapi yang kemudian dibawa, yang kemudian ditonjolkan di dalam kisah ini adalah tuntutan Allah bagaimana manusia mengasihi Allah dengan seluruh keberadaannya, seluruh kekuatannya sebagai perintah yang paling utama. Bukan hanya berhubungan dengan rutinitas keagamaan yang dilakukan sebagai sesuatu yang wajib, tetapi hatinya tidak kemudian tertuju kepada Allah. Allah tahu sampai kedalaman hati orang yang melakukannya. Itu sebabnya yang kemudian Allah tuntut adalah totalitas kehidupan seseorang untuk mengasihi Dia. Mengasihi Allah yang benar. Bukan hanya dari perkataannya, bukan hanya dari rutinitas keagamaannya, tetapi dari totalitas hidupnya yang kemudian memuliakan Allah. Tentu dari pikirannya, karena apa yang kita pikirkan itulah yang kemudian kita katakan, apa yang kita katakan itulah yang kemudian kita juga akan lakukan di dalam hidup ini. Itu sebabnya dari kisah ini yang Allah kemudian ingin orang percaya atau umat Tuhan kerjakan buat dia, lakukan di dalam pengiringan kepada dia adalah hidup totalitas bagi Allah dengan menunjukkan kemurnian hati. Bahwa
sungguh-sungguh seseorang mengasihi Allah. Mengasihi Allah tentu dengan sukarela. Melakukan, menaati semua perintah Tuhan. Bukan dengan keterpaksaan, bukan karena ingin mendapat pujian, tetapi sebuah proses pembentukan yang terjadi dalam hidup seseorang ketika dia dengan tulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka seluruh hidupnya diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan lewat seluruh aktivitas hidup yang dia lakukan. Apa yang dia pikirkan hal-hal tentang Allah. Meskipun di dalam hidup ini tentu kita perlu akan hal-hal jasmani. Tetapi kita diingatkan bahwa kalau kita hidup totalitas kepada Tuhan, maka kemuliaan Allah itu akan nyata dalam hidup seseorang. Hidup seseorang yang memuliakan Allah adalah hidup yang mengutamakan Allah. Karena kemudian itulah yang Allah tuntut. Keutamaan ini akan membawa seseorang untuk hidup menghormati Allah sebagai penciptanya. Bukan hanya sebuah aktivitas biasa, tetapi sebuah style hidup yang kemudian dijalankan setiap hari. Entah yang dipikirkan, yang dikatakan, yang diperbuat, semuanya itu memuliakan Allah. Dan itu terjadi ketika seseorang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kisah tentang orang kaya ini, kita dibawa untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Maka kita harus hidup total bagi Allah. Karena dengan hidup total bagi Allah, kita menghormati Dia sebagai pencipta kita yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita, sehingga kita dibawa mengalami perubahan-perubahan melalui proses yang Dia kerjakan, sehingga kehidupan kita hidup bagi Dia untuk kemuliaan namanya. Nah, kalau kemudian kita melihat, kita pahami dari apa yang kemudian kita pelajari saat ini, kita akan memahami bahwa sentralitas Allah dalam Injil Sinopsis akan membuat kita mengalami kedaulatan Allah, bahwa Dialah pencipta, Dia yang berhak atas hidup kita kalau kita mempercayakan diri kita kepada Dia dan kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kemurahan Allah dapat kita alami karena Dialah Allah yang penuh kasih tetapi juga kudus. Di dalam kasih-Nya Dia tetap menegakkan kekudusan. Kalau kita salah, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus bertobat untuk mengalami kembali karya Allah di dalam hidup kita. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mempercayai Allah akan mendapat hukuman. Dan kemuliaan Allah akan dialami oleh umatnya ketika umatnya hidup total bagi Allah, menyerahkan diri sepenuhnya, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita mempercayai Allah di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai pencinta Alkitab, maka itu berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Allah. Dia yang akan bekerja, Dia yang akan membentuk kita untuk tetap hidup di dalam jalannya, untuk tetap menaati Dia. Sehingga totalitas hidup kita akan alami bersama dengan Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, kita dapat berdiri di hadapan Tuhan sebagai umat ketebusannya, sebagai alat untuk memberitakan kebenarannya. Dan itu berarti hidup kita menjadi saksi dan menjadi berkat bagi sesama. Memahami kebenaran ini, maka Bapak Ibu Saudara yang ada sebagai pencinta Alkitab, semakin kita belajar, maka tuntutan itu pun semakin kita pahami untuk kita hidupi, kita lakukan sebagai umat pilihan Allah. Hiduplah dengan penyerahan kepada Dia
dan totalitas hidup kita membuat kita menyenangkan hati Tuhan, membuat kita memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Hal-hal yang kita takutkan, yang kita cemaskan, ingat ketika kita hidup bagi Allah, ketika kita mempercayakan hidup kita bagi Dia, maka Dia akan memelihara kita. Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Puji Tuhan. Kita hanya sampai di poin yang pertama untuk melihat sentralitas Allah. Dan untuk poin 2 sampai yang keempat, kita akan masuk pada episode selanjutnya di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tetap memperkenalkan dirimu bagi kami umat-Mu. Engkau sudah menyatakan itu bagi bangsa pilihan, maka sekarang Engkau nyatakan itu bagi kami umat pilihan. Untuk kami mengenal Engkau, memahami Engkau bahwa Allah yang sama, yang bangsa Israel percaya adalah Allah yang sama yang kami juga percaya saat ini. Untuk memahami tentang kedaulatan-Mu, tentang kemurahan-Mu dan kemuliaan-Mu, sehingga kami semakin dibawa untuk hidup mempercayai Engkau dengan menyerahkan seluruh keberadaan kami. Dan ketika kami tahu dalam perjalanan ada banyak hal yang kami alami, seringkali kami menyakiti dan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, maka Engkau tetap memberlakukan kemurahan-Mu bagi kami. Biarlah itu membawa kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan kami, untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Dan dengan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami hidup total bagi Tuhan, maka Engkau akan menjadikan kami alat-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat, dimanapun kami ada. Baik ketika kami ada di rumah, ketika kami di dalam tempat pekerjaan, ketika kami di dalam pergaulan, di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, Engkau tetap bekerja bagi kami. Teruslah berkarya Tuhan, sehingga ketika kami memahami kedaulatan, kemurahan, dan kemuliaan-Mu, maka kami semakin dibawa untuk menempatkan diri kami secara tepat di hadapan-Mu, menghargai setiap karya-Mu, dan menyerahkan seluruh keberadaan kami. Berkati kami, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan pembelajaran Alkitab malam hari ini. Engkau berkarya dalam hidup kami, sehingga kami semakin dibawa untuk tunduk kepada otoritas-Mu. Sebab Engkau Allah yang berdaulat, yang memiliki kehendak atas kami sebagai ciptaan-Mu. Segala sesuatu yang Engkau rancangkan baik buat kami, maka kami harus hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan Engkau bekerja. Engkau yang berkarya membawa kami mengalami karya-Mu yang heran dan ajaib dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Di tengah kondisi yang semakin sulit pun, Engkau tetap memberlakukan kuasa-Mu bagi kami, pemeliharaan-Mu atas kami, atas hidup kami, atas kekuatan kesehatan kami, atas pekerjaan kami, dan atas apapun yang kami buat. Engkau tetap ada dan bekerja di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang ada, sehingga pembelajaran Alkitab malam hari ini membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami, untuk membawa kami hidup bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.